Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kaidah tadabbur Al-Quran. Sekarang kita akan bahas ya kaidah tadabbur yang kelima. Ya, lihat bukunya halaman 19. Dan ini e-booknya bisa di-download ya di blog kitabfahimna.blogspot.com. Ya, nanti bisa di-print dan bisa dibaca-baca ya. Bisa dicetak sendiri ya, karena belum ada buku cetaknya. Kaidah tadabbur yang kelima ya, jika sesuatu yang bersifat khusus disebutkan setelah sesuatu yang bersifat umum, maka hal ini menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang bersifat khusus. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ya, ada sesuatu yang bersifat khusus, kemudian sebelumnya disebutkan sesuatu yang bersifat umum. Jadi umum dulu baru kemudian khusus. Maka hal ini menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang bersifat khusus. Contoh misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka ya hanya kepada engkau, na'budu aku beribadah. Kemudian wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'inu ya aku minta pertolongan. Di sini kan nasta'in, minta tolong itu kan termasuk bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu kan sifatnya umum, banyak. Sholat, puasa, zakat, minta tolong, bersabar, bersyukur gitu. Jadi ibadah adalah sesuatu yang bersifat umum. Sedangkan minta tolong adalah sesuatu yang bersifat khusus. Jadi nasta'in ini termasuk bagian dari ibadah. Tapi kenapa ya minta tolong disebutkan lagi setelah penyebutan ibadah? Nah ini ya masuk kepada kaidah tadabbur yang kelima. Hal ini menunjukkan akan pentingnya minta tolong dalam pelaksanaan ibadah. Ya, sebab tidak akan mungkin kita bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini disebutkan ya, minta tolong setelah ibadah. Dan termasuk sunnah ya, kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah. Ya, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, doa di akhir salat ya, bisa sebelum salam bacanya atau setelah salam, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Allahumma ya Allah, a'inni bantulah aku ya, tolonglah aku, bantulah aku ala zikrika untuk bisa berzikir kepadamu ya, ingat kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepadamu gitu. Jadi senantiasa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Kemudian pada ayat yang lain ya, pada surat Al-Asr ayat yang ketiga ya, pada ayat yang pertamanya kan wal asri, demi waktu, demi masa. Ini masuk ke kaidah tadabbur yang pertama ya. Kemudian wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ya, jadi semua manusia itu merugi kecuali 4 kelompok manusia, yaitu illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang, kecuali orang-orang yang mereka beriman, ya kan? Wa amilus solihat, yang kedua mereka beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Pertama Allah menyebutkan bahwasanya golongan yang selamat ya, yang tidak termasuk dari kelompok orang yang merugi adalah orang-orang yang beriman. Ya. Alladzina amanu, mereka beriman. Kemudian yang kedua wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Nah, di sini iman itu sifatnya umum ya, termasuk di dalamnya kan keyakinan, kemudian ikrar dengan lisan. Kan iman itu kan definisinya adalah keyakinan dengan hati ya kan, kemudian ikrar dengan lisan, kemudian pembuktian dalam amal perbuatan. Jadi amal perbuatan itu termasuk bagian dari iman. Tapi kenapa disebutkan lagi setelahnya wa amilus solihat dan mereka beramal soleh, padahal kan amal soleh kan bagian dari iman. Jadi di sini amal soleh sesuatu yang bersifat khusus, sedangkan iman sesuatu yang bersifat umum. Nah, ini masuk ke kaidah tadabbur ini, menunjukkan pentingnya amal soleh dalam keimanan. Jadi dengan kata lain, iman itu harus dibuktikan
Ya, nggak cukup kita mengatakan, oh saya beriman kepada Allah, tapi nggak ada buktinya. Ya, setiap hari mungkin berbuat dosa, berbuat maksiat, seakan-akan dia nggak percaya sama Allah. Ya, bahwasanya Allah itu ada, Allah memperhatikan gerak-gerik kita, dan Allah akan membalas setiap yang kita perbuat gitu. Seakan-akan dia nggak beriman gitu. Ada yang orang seperti itu kan, makanya iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan, sehingga disebutkannya wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh, untuk menunjukkan ya pentingnya amal soleh dalam keimanan gitu ya. Kemudian di sini dikatakan wa tawasau bil haqqi, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah syariat Islam secara umum ya, karena syariat Islam kan berisi kebenaran. Kemudian wa tawasau bis sabri, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, sabar ini bagian dari al-haq. Ya, bagian dari al-haq. Jadi sabar ini sesuatu yang bersifat khusus, sedangkan al-haq sesuatu yang bersifat umum. Kenapa disebutkan lagi sabar di sini? Nah, ini masuk kaidah tadabbur ini menunjukkan akan pentingnya kesabaran dalam menyampaikan al-haq. Ya, terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain akan ada aja gangguan, ada penolakan dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus bersabar. Gitu. Makanya disebutkan di sini sabar setelah dakwah gitu kan, dakwah kepada al-haq, kepada kebenaran ya, untuk menunjukkan pentingnya kesabaran dalam pelaksanaan dakwah ya, dalam memberi nasihat kepada orang lain. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 238 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Ya. Hafizu ya, jagalah oleh kalian 'ala salawati, salat-salat ya, salat secara umum ya. Was salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini salat asar. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Ya, dan berdirilah kalian untuk Allah ya, qanitin dengan khusyuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat, ya terutama salat yang 5 waktu, ya kan. Dan juga setelah itu salat wusta. Salat wusta ini salat asar. Ya, salat pertengahan maksudnya salat asar ya. Asar itu kan posisinya di tengah-tengah antara subuh dan zuhur dengan maghrib dan isya gitu ya. Subuh zuhur itu kan pagi hari, kemudian maghrib isya malam hari ya, asar itu di tengah-tengah gitu. Nah, di sini kenapa sebelumnya disebut sholat secara umum, tapi kemudian disebutkan sholat asar. Nah, ini hal ini menunjukkan pentingnya sholat asar di antara sholat-sholat yang lainnya. Ya, kita dapati ya beberapa hadis yang menunjukkan akan pentingnya sholat asar. Ya, atau bisa lihat di buku situ saya sertakan beberapa hadis. Di antaranya hadis man shallal bardaini dakhalal jannata. Ya, barang siapa sholat di dua waktu yang dingin, ya dua waktu yang dingin itu maksudnya di antara pagi dan malam. Ya, yaitu sholat subuh dan sholat asar maksudnya. Jadi barang siapa yang melakukan sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat asar dan juga sekaligus sholat subuh. Kemudian ya di sini saya juga bawakan dalil yang lain, Anda bisa baca. Kemudian di sini ada peringatan dari bahaya meninggalkan sholat asar. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri, barang siapa meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu." Ya, maka terhapuslah amalannya. Ya, oleh karena itu kita ya hendaknya memperhatikan sholat asar ini. Ya, penting ya untuk memperhatikan sholat asar, karena memang pada kenyataannya terkait sholat asar ini banyak manusia yang lalai kan. Ya, karena ketika waktu asar itu adalah waktu-waktu orang mungkin lagi sibuk-sibuknya bekerja. Ya, kalau waktu subuh kan orang memang waktunya bangun ya, pagi, kemudian zuhur itu biasanya istirahat. Ya, bisa lah dia sholat. Tapi kalau asar itu kan lagi melanjutkan kerja, atau mungkin lagi di perjalanan menuju pulang gitu. Kadang terlalaikan gitu. Makanya diingatkan di sini akan pentingnya sholat asar dari sholat-sholat yang lain. Semuanya penting, tapi di sini ya hendaknya lebih diperhatikan lagi sholat asar, yang mengingat di situ ada ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Ya, demikian mungkin materi kita hari ini, semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.